Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, asal sekolah SMK Negeri 1 Pare 3, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi Pak. Pagi. Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sebelum Pagi Pak. kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa, kita dipimpin oleh Ujang. Silakan Ujang, pimpin doa kita. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ujang atas doanya. Semoga materi yang akan kita ikuti pada pagi hari ini berjalan dengan lancar semua. Oke, kita lanjut. Bapak akan absen ya. Bapak akan absen satu-satu. Siapa saja yang sudah masuk ke dalam Zoom meeting kita. Oke, yang pertama Mira hadir. 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 Cendri hadir. Hadir ya. Hadir Pak. Si Delvin. Hadir Pak. Oke, Teguh. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, kalau begitu, sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak akan tanya ke kalian, kira-kira masih ingat tidak materi minggu lalu yang kita pelajari apa? Ada yang masih ingat? File server, Pak. Oke, betul sekali Mira. Materi yang kita pelajari minggu kemarin adalah tentang file server. Nah, kalau begitu, baiklah kita masuk ke materi inti. Oke, ini materi kita, administrasi sistem jaringan dengan materi web server, ya, yaitu kompetisi dasar itu ada dua. Yang 3.6 yaitu mengevaluasi web server, 4.6 mengkonfigurasi web server. Lalu indikator pencapaian kompetensinya adalah 3.6.1 menganalisa web server, 3.6.2 mengidentifikasi prinsip dan cara kerja web server, 4.6.1 melakukan install dan konfigurasi web server di Debian 8. Yang terakhir, 4.6.2 melakukan pengujian web server Apache di Debian 8. Oke. Bapak akan memberikan kalian informasi sebelum kalian tahu tentang web server. Bapak akan kasih tahu dulu apa manfaat dari kita mempelajari web server tersebut. Pertama, kita akan bisa yang namanya mengakomodir web apa saja yang akan kita masukin dalam sebuah website. Misalkan kita membuat website tertentu, lalu kita akan bisa masuk ke dalam web server. Nanti bisa orang lain akan mengetahui dan orang lain akan bisa mengakses web server kita atau website kita. Seperti itu. Oke. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Ada beberapa poin tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui pembelajaran daring. Peserta didik dapat pertama bisa menjelaskan tentang web server dengan tepat. Ya. Lalu yang kedua, bisa menganalisa prinsip dan cara kerja web server dengan tepat juga.
Lalu yang ketiga, mengetahui dan memahami install dan konfigurasi web server di Debian 8 menggunakan Apache. Dan yang terakhir, bisa melakukan install, konfigurasi, dan pengujian web server di Debian 8 menggunakan Apache dengan tepat. Seperti itu. Oke, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pagi ini. Langkah berikutnya adalah Bapak akan menampilkan slide seperti ini. Ada yang tahu tanda merah itu untuk apa? Tempat kita untuk mencari informasi, Pak. Oke, Untuk browsing, Pak. oke, betul. Tampilan yang di Bapak tampilkan itu adalah tampilan untuk web browser yang dimana di situ ada dua menu. Pertama, menu yang pertama paling atas itu untuk memasukkan link yang akan kita tunggu. Tapi menu yang kedua adalah kita mencari informasi. Misalkan kita lupa nama website yang kita mau cari apa, tinggal kita searching di menu yang paling bawah. Apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak yang memberikan layanan atau servis kepada klien untuk menerima request HTTP maupun HTTPS dari klien yang dikenal. Jadi klien itu bisa akses dari manapun, bisa menggunakan smartphone, bisa menggunakan PC, atau bisa menggunakan laptop. Misalkan mereka terhubung oleh jaringan internet. Lalu klien di sini maksudnya adalah web browser, ya, web browser. Ada yang tahu contoh web browser yang biasa digunakan oleh user? Internet Explorer, Ya, Opera, ya, Mozilla Firefox, ya. Google Chrome. Oke. Oke. Lalu yang berikutnya di web server itu ada yang namanya request HTTP atau HTTPS. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu bedanya HTTP dengan HTTPS? Saya, Pak. Oke, silakan Mira. Kalau HTTP itu tanpa security, Pak, dan yang HTTPS menggunakan security. Contoh pada website jual beli online yang di mana data pembeli akan aman dari hacker yang ingin berbuat jahat, Pak. Oke, jadi perbedaan HTTP dengan HTTPS adalah dari segi keamanan ya atau security. Ini contoh tampilan untuk HTTP dengan HTTPS ya, fungsi dari web server. Fungsi web server adalah memproses berkas-berkas yang diminta klien, kemudian memberikan respon dalam bentuk halaman website. Ada yang tahu berkas-berkas apa aja yang akan diproses oleh web server? Delvin? Atau Mira? Apa Data, saja yang Pak. diproses? Oke, data? Ya, data apa aja Data kira-kira? seperti dokumen, video, gambar. Yang akan diproses atau yang biasa diproses itu termasuk dokumen, video, gambar, atau audio. Lalu yang berikutnya, kita membahas tentang prinsip dan cara kerja web server. Oke, dari gambar tersebut, itu alur dari sebuah web server. Ya, ada komputer, tanda panah ke web server, dari web server tanda panahnya ke data server. Seperti itu. Lalu data server balik lagi ke web server, lalu outputnya HTTP pergi ke komputer. Penjelasannya ini ya. Dengan menerima permintaan yang berasal dari klien, kemudian mengirimkannya kembali dalam bentuk berkas kepada klien tersebut. Jenis-jenis dari web server. Pertama, itu ada yang namanya Apache, yang akan kita gunakan pada pertemuan pagi ini. Lalu yang keempat adalah Light EPD. Seperti itu. Nanti icon untuk
gambar-gambarnya ada di situ, ada Apache, ada Ging, ada Microsoft, ada Lightwave. Berikutnya kita akan membahas tentang instalasi web server Apache. Langkah-langkahnya sama ya. Langkah-langkahnya sama dengan yang sudah pernah kita pakai. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Ada ya? Tidak. Oke, kalau gitu Sudah. Bapak akan menampilkan video tentang install web server di PC ya. Bentar ya, Bapak akan tampilkan videonya. Oke, dari video tersebut, kira-kira gimana kalian? Ada yang bingung? Atau durasinya kepanjangan? Atau Bapak akan mempraktekkan ya, mempraktekkan tentang video yang sudah Bapak teguhkan tadi dalam bentuk prakteknya, ya. Mulai ya, siap anak-anak? Oke. Yang pertama kita akan masuk ke dalam root dulu, ya, ke dalam root. Kita ketik root, nanti masukin passwordnya, ya, passwordnya sesuai dengan password kalian. Oke, sekarang sudah masuk ke dalam root ya. Langkah yang pertama adalah kita masuk dulu ke network interface untuk men-setting jaringan LAN-nya. Ini ya, nano/etc/network. Seperti ini. Oke. Lalu kita tulis di bagian bawah atau kita hapus yang pagar 2-3 baris di atas
atau kita mau taruh di bawah nggak apa-apa. Kita tulis auto seperti ini. Lalu address. IP-nya terserah ya, nah, mau IP kelas A, kelas B, atau kelas C. Yang penting IP-nya kalian hafal. Oke, untuk yang IP ini kita pakai kelas C dengan /24 dengan IP address-nya 192.168.10.1. Net mask-nya 255. Oke, ini salah, 255, network-nya 192.168.1.10.1. Kalau sudah selesai, sama kayak biasanya kita Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita akan merestart konfigurasi yang sudah kita buat dengan perintah. Ada yang tahu perintahnya? /etc /init.d networking restart. networking spasi restart. Oke, kita Apache 2-nya dengan cara apt min-get install Apache 2. Setelah itu kita pilih ya atau yes. Dia minta binary 1 ya. Dia minta binary 1. Seperti biasa. Makanya seperti biasa ya. Kita enter. Oke, dan install. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita mengcopy konfigurasi web servernya, ya. Tetapi sebelum itu kita masuk dulu ke dalam directory etc apache 2 site available dengan cara cd spasi etc /apache 2 /site min apai label seperti ini. Otomatis langsung masuk ke dalam situ, kita copy directory kita copy konfigurasi yang mau kita buat. Default seperti ini .conf, lalu kita tentukan nama konfigurasinya apa yang mau kita pakai. Misalkan Bapak mau pakainya sbahri.conf seperti ini, ya. Harus ingat, konfigurasinya harus diingat, jangan sampai lupa. Kita enter. Lalu kita masuk ke dalam konfigurasi yang sudah kita buat tadi, sbahri.konfigurasi dengan cara nano spasi sbahri.conf seperti ini. Kita enter. Nah, lalu yang mana yang akan kita rubah? Yang akan kita rubah adalah server admin dengan dokumen root. Server admin, apa yang kita isi? Kita isi misalkan email kita, ya. Lalu dokumen root yang kita edit atau yang kita ganti adalah directory HTML-nya. Kita ganti ke nama directory yang mau kita buat, ya. Bapak kasih contoh. Misalkan ini ya. Misalkan ini Bapak kasih nama email Bapak, ya. sir.s.bahri@gmail.com. Lalu direktori HTML kita hilangkan, kita ganti dengan direktori yang mau kita pakai apa. Misalkan Bapak pakainya sbahri, Bapak samakanlah biar nanti takutnya Bapak lupa. Selesai ini kita simpan, ya, kita simpan Ctrl X, Y, Enter, seperti itu. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya
langkah berikutnya kita mendisable konfigurasi yang sudah kita buat di awal tadi, yang kita CP. Yang ini ya, kalau misalkan masih, nah ini. Yang CP O min default.conf itu kita disable. Lalu kita enable, kita masukkan sbahari.conf. Nanti caranya seperti ini. Caranya adalah A2 this, berarti itu disable ya. This site, perhatikan S-nya jangan sampai 3, lalu masukkan 000 min default.conf seperti ini. Ya, enter. Nah, berarti dia site 000 default disable. Lalu kita enablekan konfigurasi yang kita buat tadi dengan perintah A2 and site S apa tadi? S titik bahri apa S bahri? S titik bahri. S titik ini. Benar ya? Oke, kalau misalkan ragu kita lihat lagi. Nah, nggak ada titik ya. Nggak ada titik. A2 and site lalu sbahri.conf seperti itu ya. Setelah itu kita enter, berarti site-nya yang kita buat konfigurasi tadi sudah di-enablekan atau sudah diaktifkan. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita masuk ke dalam directory var/www/sbahri tadi yang kita buat ya, dengan cara cd/var/www enter. Masuk kita ke dalam directory www. Lalu kita buat directory untuk sbahri.conf tadi. Pakai perintah mkdir kasih s, nama directory yang kita buat di dokumen root ya, sbahri enter. Setelah itu baru kita masuk lagi ke dalam directory tersebut, cd sbahri. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu dia. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Langkah berikutnya adalah kita membuat index.html di dalam directory sbahri tadi dengan cara nano spasi index.html. Itu. Karena kita mau membuat contoh web server yang sederhana. Ya, caranya ini kita edit lalu kita isikan dengan HTML yang kita ingin buat seperti ini ya. Kita buat aja HTML lalu head lalu title-nya tulis SMK Negeri 1 Parit 3. Body. Oh, sorry. Ini P ini untuk buat paragraf ya. Paragraf, sintesis. Hello, siswa TKJ. Lalu ini semangat belajar Linux Debian. Lalu
Sudah seperti ini, kita buat sederhana, HTML, head, title, head, body, sampai ke kita tutup lagi HTML. Kita simpan, Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu langkah terakhir adalah kita restart. etc ini d Apache 2 restart. Restart sampai keterangannya oke. Kalau sudah oke, berarti ini selesai. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita masuk ke kliennya. Oke, sekarang sudah masuk ke dalam desktop Windows 7. Sekarang kita coba masukkan, atau kita coba konekkan dulu. Kita lihat di konfigurasinya, ini 10.2, 10.1. Kita coba ya, bisa tidak. Karena tadi kan pertama kita buat itu ya. Kita coba. Nanti pakai browser ya, terserah browsernya mau pakai apa. Tadi yang sudah kita bahas di awal, browsernya banyak macam, ada Internet Explorer, Opera, Mozilla, Google Chrome, dan sebagainya. Kita pakai Internet Explorer, kita masukkan IP yang kita buat tadi, 192.168.10.1, kita enter. Kalau misalkan dia respon, berarti yang kita buat berhasil. Nah, seperti ini nanti hasilnya, ya. Kenapa kita masukin IP? Karena kita belum masuk ke dalam DNS server. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam DNS server, nanti IP-nya kita rubah menjadi nama. Jadi kita perlu menggunakan www.smk1pare3.com, seperti itu. Tapi karena kita masih di konfigurasi web server, untuk pengetesan klien dari pengetesan server ke klien, kita menggunakan IP yang sudah kita buat tadi. Kalau masih bingung, nanti kalian akan Bapak kasih materinya, ya. Bapak akan kasih materinya. Ini kita akhiri dulu. Sabar ya. Materinya ada di sini, ya. Kalian akses tkj smkn1pare3.jinomio.com, masuk ke kelas kalian masing-masing, kalian cari di situ. Ada materi, ada contoh soal esai, contoh soal evaluasi, contoh LKPD, atau yang akan kalian buat. Ini Bapak kasih tunjukkan, ya, Bapak kasih tunjukkan dulu. Ini dia. Nanti kalian masuk ke dalam kelas kalian, ini untuk kelas ASJ 11 TKJ 1. Di sini ada materi yang sudah Bapak share ya. Mulai dari download materinya ada di sini. Ini materinya di bawah, silakan di-download. Lalu untuk tugas kalian itu ada esai dengan pilihan ganda. Ada satu lagi sebenarnya LKPD, nanti Bapak akan share lagi malamnya. Ya, ini esainya, nanti akan kalian kerjakan seperti ini nanti. Esai akan kalian kerjakan. Bapak akan coba menggunakan atau 5 apa berapa ini ya? 4 soal. Bapak akan mengasih soal 4 esai, nanti kalian ketik di sini. Lalu kalian selesai ngetik, dia otomatis tersimpan sendiri. Halaman berikutnya sampai dengan nomor 4. Seperti itu. Itu dikerjakan di rumah untuk tugas. Lalu yang berikutnya, untuk pilihan ganda, evaluasi kalian, pilihan ganda ini kalian kerjakan juga. Nanti batas waktunya akan Bapak kasih sampai berapa menit waktunya. Bapak kasih soalnya sampai berapa nih soalnya? 5 soal, kalau enggak 4 soal kalau enggak salahnya. Ya, 5 soal ya. Ini kalian kerjakan. Itu untuk tugas kalian. Lalu untuk tugas kelompok, oke, ini dia. Untuk tugas kelompoknya seperti ini ya. Seperti ini.
Nih, kalian akan membuat kelompok, satu kelompok isinya 4 orang, ada yang 3 orang. Kalian akan melakukan install konfigurasi yang seperti Bapak kasih tahu tadi dengan mengisi kolom-kolom seperti ini. Contoh persiapan. Kalian mempersiapkannya hari apa, tanggal berapa pelaksanaannya, jenis kegiatannya apa saja. Misalkan contoh pelaksanaannya itu pertama mendownload aplikasi virtual box misalkan, lalu mengcopy file Debian 8 binary 1 sampai 3 misalkan, lalu mengcopy ISO Windows 7 misalkan. Itu cantumkan di sini jenis kegiatannya. Lalu harus ada bukti ya, harus ada bukti screenshot misalkan pas kalian copy file tersebut, kalian screenshot, kalian tempel di sini. Berikutnya 1 sampai 3. Lalu pelaksanaannya juga sama. Di pelaksanaannya kalian juga harus kasih nama kegiatannya apa. Misalkan pelaksanaan pertama 1, menginstal Apache 2. Lalu yang kedua misalkan membuat interface, network interface seperti itu. Semua sampai di pelaporan dan evaluasinya. Itu kalian jabarkan jenis kegiatannya, lalu kalian buktikan screenshot-nya. Nanti file ini akan ada di LKPD di lmsgenomio.com kita, ya. Kira-kira sudah jelas ya apa yang Bapak sampaikan? Seperti itu. Oke, kalau sudah jelas, ini ya, kalau sudah jelas, di sini silakan dicek tugasnya. Yang terakhir, sekian dan terima kasih ya. Oke, seperti itu. Itu serangkaian materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini, mulai dari materi teori, lalu dengan materi praktek. Mudah-mudahan materi yang praktek yang sudah Bapak praktekkan ke kalian, bisa kalian pahami, dan kalau misalkan kalian belum paham-paham juga, kalian bisa melihat link materi yang ada di PowerPoint, link video pembelajaran tadi. Di situ udah ada linknya, tinggal kalian download aja di internet. Seperti itu. Oke? Mungkin sekian Bapak yang bisa disampaikan. Sekiranya kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau masih bingung, bisa ngobrol di WA Group ya. Di WA Group kita, apa aja yang mau kalian tanyakan. Oke, sampai di sini sebelum kita mengakhiri materi kita, Bapak akan menanyakan secara bersama kalian tentang materi apa aja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Apa aja? Pertama, pengertian web Server. Lalu Konfigurasi web server. Konfigurasi web server. ya, lalu fungsi dan cara kerja web Server. Oke. Ya, sekian dari Bapak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa di awal kita berdoa, di akhir juga kita akan berdoa. Silakan Ujang pimpin doa untuk kita pada pagi hari ini. Untuk teman-teman, dalam mengakhiri pertemuan kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih pada Ujang atas doanya. Oke anak-anak, sekian dari Bapak. Ingat ya, ingat selalu untuk menggunakan masker, selalu jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ya. Oke, sekian dari Bapak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.